I've been gone but haven't done much healing. Hai teman Rory, ketemu lagi di obrolan Rory kali ini. Episode yang spesial banget karena kita akan ngobrol dengan seorang perempuan cantik yang ternyata dia nggak hanya seorang model, tapi dia barusan dinobatkan sebagai seorang queen. Karena dia juga akan mewakili Indonesia di Miss Grand International tahun 2022. Dia adalah Andina Julie yang berasal dari Desa Sukamenang di Sumatera Selatan. Kita akan kenal lebih jauh dengan Andina. Dengan kita lihat dulu profilnya berikut ini. Andina Yulianti atau yang lebih dikenal sebagai Andina Julie ini adalah seorang model yang belum lama terpilih sebagai Miss Grand Indonesia 2022. Ia mewakili Indonesia pada kontes Miss Grand International 2022 yang akan berlangsung di Bali dan Jakarta. Nah, perempuan berkulit eksotis ini nggak pernah terpikirkan sama sekali buat mengikuti beauty pageant karena ia berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja dan orang tuanya bekerja sebagai petani. Nah, saat usia 16 tahun, Andina sempat mengikuti lomba festival siswa nasional tingkat Kabupaten Muara Enim dan berhasil ngedapetin peringkat pertama dalam ajang tersebut. Nggak cuma itu, perempuan kelahiran tahun 2001 ini juga sempat jadi anggota tim Paskibraka untuk Kabupaten Muara Enim yang mewakili sekolahnya buat bertugas di kabupaten. Nah, perjalanan Andina Julie untuk menjadi seorang yang mewakili Indonesia di kontes Miss Grand International 2022 juga tidak mudah. Banyak banget lika-liku kehidupan yang ia jalani. Lalu, mau tahu nggak gimana kisah perjalanan Andina Julie? Makanya, saksikan obrolan Rory berikut ini. Kita akan ngobrol dengan Andina. Aku pengen kasih tahu bahwa aku, Andina, dan juga teman-teman yang lain menerapkan protokol kesehatan. Kami sudah melalui tes antigen dengan hasil non-reaktif. Dan teman-teman di studio pun juga jaga jarak, pakai masker. Jadi insya Allah syuting kita hari ini berjalan dengan aman dan juga lancar. Din, apa kabar Din? Alhamdulillah baik, Kak. By the way, congrats banget untuk kamu dinobatkan sebagai Miss Grand Indonesia tahun 2022. Jadi akan kompetisi di Miss Grand International. Ya. Yang nanti rencananya akan di Jakarta. Finalnya akan di Jakarta, tanggal 25 Oktober 2022. Nah, jadi perasaan kamu ketika kamu dinobatkan sebagai Miss Grand Indonesia, boleh dong ceritain dikit? Untuk feel perasaannya yang pasti seneng banget, nggak nyangka bisa join di beauty pageant. Dan yang pasti aku, ini tanggung jawab baru untuk aku, Kak. Karena sebelum-sebelumnya aku emang belum pernah kayak ikut ajang beauty pageant. Jadi kayak ini tuh hal baru pertama kali dan kayak hal pertama yang aku alamin juga. Tapi kamu modeling juga ya? Aku modeling, iya. Aku modeling juga di Sumatera Selatan. Jadi buat aku pindah ke beauty pageant itu kayak jadi hal yang baru banget buat aku. Jadi tapi ini menurut aku tanggung jawab baru buat aku, buat aku bisa ngebanggain nama Indonesia. Tapi awalnya ketika Mas Ivan Gunawan nemuin kamu, terus akhirnya menobatkan kamu jadi Miss Grand Indonesia. Itu ceritanya gimana waktu itu? Sebenarnya bisa dibilang agak lumayan lucu ya, Kak. Karena yang pertama kali nemuin aku itu adalah Kak Dardo. Kak Dardo ini adalah tim dari Yayasan Dunia Mega Bintang. Dan di situ dia ngehubungin manajemen aku yang ada di Palembang. Dan kebetulan kemarin itu aku join untuk jalan di Jakarta Fashion Week. Nah, di situ Kak Dardo lihat aku. Nah, pas waktu itu dia bilang sama agensi aku, Andina kira-kira minat nggak kalau buat join Miss Grand Indonesia. Nah, selesai dari situ, Kak Ivan minta buat ketemu aku dan di situ ada sesi interview namanya. Ada interview. Ketemu langsung sama Kak Ivan. Pertama kali ketemu Kak Ivan tuh kayak aduh deg-degan, seorang super duper mega bintang gitu ya. Jadi kayak pertama kali ketemu dia tuh deg-degan. Pas di sana tuh interview dengan sama Kak Ivan, sama tim yayasan juga. Dan alhamdulillah aku sama Kak Ivan ada connecting. Terus akhirnya kamu yang terpilih pada waktu itu. Tapi sebelum itu ada tes juga untuk psikotesnya, Kak. Dan kita juga ada kandidat selain aku. Tim yayasan juga ada kandidat buat the next Miss Grand itu selain aku. Jadi aku juga nggak tahu kandidat lawan aku tuh siapa. Pas pada waktu itu. Itu sampai kamu akhirnya dikasih tahu kalau kamu yang terpilih itu butuh waktu berapa lama, Din? Itu mungkin sekitar hampir 2 mingguan lebih deh kayaknya. Aku udah kelar JFW, aku diumumin, dikasih tahu sama
tim Yayasan Dunia Mega Bintang bahwa aku terpilih sebagai the next Miss Grand Indonesia 2020. Sebelum kamu terpilih jadi Miss Grand, kesibukan kamu tuh apa sih sebenarnya? Untuk kesibukan aku sebelum aku join Miss Grand, aku mahasiswi. Aku mahasiswi di salah satu universitas yang ada di Palembang, dan aku juga sering kayak jalan-jalan runway model di Palembang juga, dan aku juga sering nyanyi-nyanyi di kafe. Oke, tapi aku dengar bahwa kalau kemarin kan aku lihat tuh video kamu pulang kampung, Iya. Muara Enim ya? Iya, benar Nama banget. tempatnya Muara Iya. Enim kan kabupatennya. Terus di Instagram Kak Igun, itu menunjukkan latar belakang keluarga kamu, Iya. kehidupan kamu gitu. Nah selain kamu sebagai model, terus kamu juga nyanyi ke kafe, boleh nggak ceritain latar belakang misalnya pekerjaan orang tua, Iya. kehidupan kamu di Muara Enim tuh kayak gimana, Din? Untuk kehidupan aku di Muara Enim itu orang tua aku kerjanya sebagai petani karet, karena mayoritas orang di sana itu pekerjaannya petani karet, Kak. Oke. Iya, orang tua aku pekerja petani karet. Aku emang besar kecil tuh di Gelumbang. Jadi kayak buat aku pindah ke kota itu suatu hal baru juga buat aku. Dan aku pindah ke Palembang itu sekitar 2 tahun, Kak. Baru 2 tahun belakangan Baru 2 ini. tahun belakangan. Iya, aku join modeling, aku masuk kuliah, aku baru pindah Palembang. Oke. Iya. Artinya kamu pun juga sebenarnya dari keluarga yang bisa dikatakan biasa-biasa aja. Iya, benar. Dan banyak banget orang di luar sana berpikiran bahwa ya dia jadi Miss karena mungkin latar belakangnya Iya. atau koneksinya atau dia kalau istilahnya adalah born on a silver plate, Iya. udah privilege gitu kan. Padahal beauty pageant itu juga banyak yang berasal dari keluarga yang ternyata ya biasa-biasa aja. Bener banget. Sebenarnya tergantung pola pikir orang masing-masing. Kebanyakan orang mikirnya bahwa beauty pageant itu adalah anak yang mungkin bisa dibilang latar belakang beruntung, dari yang berasal dari kota segala macam. Padahal banyak juga kok yang pelaku beauty pageant itu dari orang-orang kampung juga. Iya. Dan aku juga kayak mau pengen nunjukin sama orang-orang, siapapun kamu, walaupun kamu dari kampung, kamu bisa kok berjadi sesuatu gitu aja sih, Kak. Betul. Jadi nggak peduli Nggak seperti peduli. apa latar belakang kita, dari mana kita berasal, yang penting adalah kemana kita akan menuju ya kan? Iya, bener banget. Dan semua orang juga punya kesempatan yang sama, nggak cuma dominasi orang yang ada di Jakarta atau kota-kota besar aja, tapi juga bahkan mereka yang ada di daerah terpencil atau yang bukan kota besar, semua orang bisa untuk maju. Ini salah Iya. satunya Andina nih, ditemukan oleh Kak Ivan dari Muara Enim. Muara Enim. Nah aku juga pengen tanya nih, ketika kemarin itu kan Kak Igun sempet datang ke tempat kamu, Iya. ya kan Muara Enim. Disambut tuh kayak rame banget. Boleh diceritain nggak itu kegiatannya ngapain aja, Din? Kegiatan pas balik homecoming kemarin itu kita ada take video, Kak. Take video buat crowning aku di bulan Februari ini. Oh. Ya, dan kemarin itu juga ada kayak kuliner-kuliner juga sedikit bareng Kak Ivan dan tim yayasan juga. Dan kemarin juga kita kayak terjun langsung ngeliat situasi desa aku tuh gimana setelah aku terpilih sebagai Miss Grand Indonesia. Dan aku kayak nggak nyangka banget, Kak, karena orang seantusias itu buat nyambut kedatangan aku dan Kak Igun. Bangga nggak mereka? Iya, ya itu yang aku speechless sampai sekarang. Aku mikirnya kayak di desa tuh mungkin mereka nggak kenal beauty pageant itu apa, kayak pageant itu apa. Jadi aku mikirnya kayaknya nggak mungkin desa antusias ini, nggak mungkin kayak serame ini. Tahu-tahu bisa serame itu mereka nyambut aku tuh, oh my god, keren banget. Iya. Tapi Din, terus terang kamu ada rasa minder nggak sih bahwa kamu dari daerah gitu? Aku juga dari daerah juga, dari Solo. Cuman kan orang-orang di Indonesia tuh kadang-kadang mengkotak-kotakan daerah versus Jakarta. Kalau dari luar Jakarta berarti dikatakan anak daerah, padahal daerah juga daerah Jakarta juga daerah juga. Daerah bener. khusus ibu kota ya kan. Bener banget. Jadi itu. agak aneh orang Indonesia tuh mengkotak-kotakan. Tapi kalau dari daerah yang kecil atau tempat yang bukan kota besar, kamu merasa minder nggak sih? Kalau aku nggak pernah merasa minder dari mana aku berasal, Kak. Karena kayak mereka pikir dia anak kampung, itu malah jadi kekuatan untuk aku. Aku anak kampung, Ada yang ngatain kayak begitu, anak kampung bisa apa sih gitu? itu udah nggak bisa dibilang lagi, pasti sering dibilang begitu. Sering banget dibilang begitu, anak kampung bisa apa gitu-gitu kan. Tapi aku ngerasa ini adalah kekuatan aku buat aku nunjukin ke mereka bahwa walaupun aku dari kampung, aku juga bisa maju, aku bisa setara sama mereka. Yang menurut aku sih kayak Kak, yang bilang, yang ngejek kita itu yang mesti malu. Kok dia anak kampung bisa setara sama aku? Iya, Gitu. berarti dia nggak kemana-mana dong. Bener Jadi banget. dia nggak progres dong. Iya. ya kan? Ini menarik banget sih. Aku juga jadi
dari video itu, dari Instagram Kak Igun, aku juga tahu bahwa perjalanan kamu juga nggak gampang. Tapi sejak tahun berapa sebenarnya kamu mempersiapkan diri buat apa yang kamu dapetin hari ini, Din? Sebenarnya untuk aku join beauty pageant, udah aku bilang tadi kayak nggak nyangka, dan ini suatu hal yang kayak Tuhan kasih untuk aku, dan suatu keberuntungan juga untuk aku. Kalau untuk dibilang prepare buat aku join beauty pageant, sebenarnya aku nggak ada prepare sama sekali. Ada prepare sama Iya, sekali. karena background aku mungkin kemarin itu adalah modeling. Dan alhamdulillah aku dimasukin ke agensi, kayak aku diajak di agensi yang aku di Palembang, itu juga kayak camp beauty pageant. Oke. Iya, jadi kayak Udah cocok gitu. Iya, udah cocok. Aku diajarin modeling dan aku juga diajarin beauty pageant. Jadi pas aku masuk beauty pageant, walaupun agak kaget, nggak kaget-kaget banget itu sih. Tapi dari proses ini, apa yang kemudian kamu pelajari? Pelajaran terbesar apa yang kamu dapatkan? Pelajaran terbesar yang aku dapatkan adalah gimana caranya kita bisa kayak ngelatih mental pertama, dan kedua gimana caranya kita harus bisa mensituasikan diri kita sendiri di depan orang banyak, gitu sih Kak. Oke, jadi sekarang kamu saat ini belajar apa buat mempersiapkan Oktober nanti? Untuk persiapan, preparing untuk Oktober nanti itu aku kemarin sekarang udah sempat jalan training ini public speaking, terus kemarin juga bahasa Inggris juga, aku bahasa Inggris 3 kali les. Jadi pagi jam 7 pagi sampai jam 7 sampai jam 8, lanjut lagi ini agak sore, terus malam lanjut lagi. Karena juga aku juga sadar bahwa bahasa Inggris dan public speaking aku mungkin masih belum terlalu tinggi, jadi aku mesti kejar itu. Dan kemarin juga sudah sempat kayak kelas hairdo juga, dan ini bakalan next week aku bakalan ini kelas makeup juga, karena buat di Miss Grand nanti itu harus mandiri. Ketika kamu terpilih jadi Miss Grand Indonesia, Kak Igun bilang apa ke kamu, Din? Ucapan Kak Igun yang sampai sekarang aku ingat itu adalah bersikaplah sebagai queen, karena setiap harinya kamu ada mahkota yang harus kamu jaga, walaupun itu nggak terlihat. Ya, tetap jadi jadi queen itu gimana? Nggak boleh clubbing, nggak boleh having fun, liar gitu? Bisa dibilang kayak aku sekarang punya tanggung jawab baru sebagai Miss Grand Indonesia. Yang aku bawa adalah nama baik Miss Grand Indonesia. Jadi kayak jaga mahkota, maksud Kak Igun adalah kayak kamu punya tanggung jawab baru sekarang itu. Jadi perilaku, karakter, kelakuan. Attitude, iya benar. By the way, kalau misalnya jadi pageant atau jadi Miss Grand Indonesia misalnya, emang harus tinggi, emang harus cantik, emang harus langsing gitu ya? Menurut aku cantik itu relatif. Karena kayak cantik bukan semata-mata tentang fisik, Kak. Kamu bisa ngobrol sama orang, buat orang nyaman, kayak kamu bisa bicara depan orang banyak, itu bisa membuat kamu cantik. Versi aku, menurut aku. Dan untuk tinggi, mungkin sekarang kan ini udah taraf internasional, dan kayak itu rival kita juga bukan dari Indonesia aja, karena ini kan udah tarafnya internasional, mungkin dari negara-negara lain, dan kita udah tahu untuk internasional itu mungkin tingginya di atas, udah tinggi-tinggi banget Kak, pasti rata-rata 170-an ke atas. Itu bisa, kalau untuk tinggi badan bisa menyetarakan sih menurut aku. Tapi kalau buat orang yang misalnya tingginya cuma 170, kamu tingginya berapa? Aku 182. 182, kamu setinggi Egrang sebenarnya gitu ya. Orang kalau misalnya panjat pinang, kamu tuh udah setinggi pinangnya, Didin. Tapi yang jelas kalau misalnya orang tingginya misalnya cuma 170, 172, bisa nggak sih ikut pageant? Bisa banget. Karena kita punya kekuatan masing-masing. Mungkin kekuatan aku di tinggi badan. Dan mereka yang 170, kalian bisa cari kekuatan kalian di lain. Karena beauty pageant nggak semata-mata tentang tinggi badan dan cantik. Iya. Karena kita juga lihat banyak pemenang beauty pageant yang sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat. Iya, benar banget. Kan? Tapi punya sesuatu yang lebih. Kita punya keunikan masing-masing, tergantung orang itu sendiri mau ngeluarin keunikan kita atau keunikan itu atau enggak, itu doang. Kalau buat teman-teman nih yang tertarik untuk ikut beauty pageant suatu saat, entah itu Miss Grand Indonesia ataupun yang lain, apa pesan kamu buat mereka? Pesan aku buat mereka, jangan pernah takut untuk change your dreams, because kayak ini juga kesempatan kalian buat ngewujudin mimpi kalian, karena
dengan beauty pageant ini adalah menurut aku ya Kak, ranah kita untuk menyuarakan pendapat kita, cara kita buat kayak menginspirasi banyak orang, itu sih Kak. Jadi buat kalian yang pengen join beauty pageant, menurut aku ini suatu kesempatan kalian buat untuk apa ya Kak, kayak iya benar, ngedevelop diri kalian, itu sih. Oke, jadi ini bukan cuma ajang untuk kita pamer kecantikan, tapi justru malah ya tadi yang kamu bilang, membawa nama baik bangsa sama mendevelop diri untuk jadi lebih baik. Ada nggak sih latihan-latihan khusus, treatment khusus atau persiapan khusus sebelum kamu terpilih dan setelah setelah terpilih sampai sebelum nanti kompetisi di bulan Oktober? Kalau untuk latihan tersulit mungkin nggak ada sesuatu yang gampang kali ya Kak. Karena menurut aku nggak ada sesuatu hal tuh yang gampang, tergantung diri kita ngebawanya itu gimana. Contohnya apa itu yang nggak gampang, latihan apa aja tuh? Banyak, aku juga kemarin sempat juga latihan catwalk kan, dan catwalk itu dilihat orang catwalk cuman latihan lenggak-lenggok jalan, nggak gitu. Kita juga ada latihan fisik dan segala macam. Dan itu aku cerita sedikit ya Kak. Awal aku latihan catwalk itu aku sampai muntah loh. Karena kecapean. Karena awal pelatihannya itu kita push fisik dulu, kayak militer. Iya, jadi itu ada sampai pengen muntah, tapi hasilnya yang kita lihat adalah hasilnya. Jadi ada latihan fisiknya dulu, di-drill secara fisik, baru nanti latihan jalan. Oke, itu baru satu aspek, baru catwalk. Kemudian yang lain persiapannya kayak apa? Katanya kamu kickboxing juga. Iya, aku sekarang join Muay Thai. Udah ikut-ikut Muay Thai juga, karena mungkin fisiknya kan bisa dibilang kayak Muay Thai kan bisa bela diri, bisa buat ngejaga diri juga, dan juga kayak bentuk badan juga. Jadi kemarin aku sempat diajak queen-nya Kak Ivan juga, Chena dia, itu Muay Thai. Oke. Nah, kalau untuk itu persiapan fisik, tapi kalau untuk persiapan your brain, ya kan? Soalnya pageant itu kan beauty, brain, behavior gitu. Kalau untuk brain sendiri, ada latihan khusus apa? Kalau sekarang aku lagi public speaking juga ya Kak, public speaking, bahasa Inggris, dan aku juga dilatih buat kayak latih mental juga. Karena kita nggak pernah tahu kejadian untuk di ajang internasional nanti itu gimana. Jadi yang paling penting adalah mental. Latihan mental ya di sana ya. Oke. By the way, yang paling susah saat ini latihannya yang mana nih? Kalau dibilang paling susah, mungkin aku kan masih kurang dengan bahasa Inggris ya Kak. Mungkin aku harus push terus bahasa Inggris aku dan public speaking aku. Kalau untuk sekarang yang masih aku fokusin adalah public speaking dan bahasa Inggris. Oke, jadi aku pengen tahu, berarti kamu tahu kekurangan kamu apa dan kamu pun berusaha untuk memperbaikinya ya? Iya, benar. Public speaking, salah satunya adalah bahasa Inggris. Dan juga beberapa hal lain yang kamu pengen memperbaiki. Iya. Tapi by the way, dengan adanya Miss Grand Indonesia ini, kamu jadi dapat S2 katanya? Iya, alhamdulillah kemarin aku dapat privilege dari kampus, aku dapat S2, beasiswa S1 dan S2. Tapi sekarang aku masih jalanin S1. Kamu masih jalanin S1, semester berapa, Den? Aku baru semester 3 Kak, ini baru jalan semester 4. Aku masih muda banget. Ini kamu lahir di tahun 2001. Masih muda banget, 2001 berarti umur kamu masih 20 tahun. Ya ampun, buat teman Rory yang lebih tua daripada Andina, berarti kita satu umuran. Gue tahun 87 lahir ya. Aduh, kayak abang aku dong. Tapi semoga nggak kelihatan kalau lahirnya 87 ya. Oke Den, gue pengen tanya lagi soal setelah Miss Grand Indonesia ini, kamu pengen ngejar apa lagi? Orang ketika satu mimpi tercapai harus bermimpi lebih lagi untuk mencapai yang lain dong. Mimpi kamu apa setelah ini? Untuk nextnya itu mungkin aku bakal fokus dengan kuliah aku, dan mungkin aku juga bakal fokus di entertainment. Itu sih. Entertainment kamu pengen kayak gimana? Main film atau nyanyi atau? Aku basic aku di nyanyi. Mungkin aku bisa kayak ketarik suara juga. Kamu sempat nyanyi dari kafe ke kafe, Den? Iya, aku sebenarnya kalau mau diceritain, aku itu nyanyi udah dari kelas 2 SD kali ya. Wow. Iya, aku udah nyanyi dari kelas 2 SD, sering ikut-ikut event-event di desa, gitu-gitu. Boleh dong kamu praktek nyanyi? Aduh. Kita akan praktek nyanyi. Andina akan nyanyiin satu lagu yang kamu ngerasa nyaman dan familiar banget dengan lagu itu. Ku ingin kau tahu, di
meski ku tunggu hingga ujung waktuku, dan berharap rasa ini kan abadi untuk selamanya. Oh. Yeay! Keren banget suaranya. Alhamdulillah. Serak-serak Amin, seksi amin. gitu ya kan. Kalau aku serak-serak sember sebenarnya, Din. Oh, kamu tuh suaranya, karakternya dapat banget. So, Ya. kamu pengen fokus nanti di dunia tarik suara. Mungkin aku bakal fokus di tarik suara juga. Oke, Din. Kalau misalnya kamu ngebayangin penyanyi profesional, siapa yang jadi patokan kamu? Siapa yang jadi role model kamu bahwa gue pengen jadi penyanyi kayak dia nih gitu? Ibu aku sendiri, Kak. Ibu kamu sendiri? Iya. Mama penyanyi? Iya, ibu aku penyanyi. Dia sering kayak nyanyi dari panggung ke panggung gitu. Misalkan ada kayak bupati atau gubernur datang, itu ibu aku biasanya suruh nyanyi. Wow. Iya. Jadi yang megang Sumatera Selatan tuh ibu. Enggak Sumatera Selatan juga sih, tapi kalau kayak bupati atau gubernur datang ke desa aku, ibu aku yang disuruh nyanyi gitu. Oke. Makanya kamu jadiin ibu sebagai inspirasi. Iya. Tapi kalau penyanyi favorit kamu siapa? Kalau penyanyi favorit aku seneng Raisa. Kamu senang Raisa? Iya, karena karakter vokal dia tuh kuat banget. Oke. Dan setelah ini kamu pengen jadi penyanyi yang punya karakter vokal yang kuat dan Iya. unik gitu ya. Din, yang jadi pertanyaan gue adalah, kalau misalnya lo punya bakat nyanyi, dan tadi kita udah ngeliat bahwa bakat nyanyi lo keren banget, kenapa lo nggak milih kontes menyanyi yang sekarang banyak banget di TV swasta dan lebih memilih pageant? Bukankah dengan kontes menyanyi, ya lo punya kesempatan yang sama, atau kalau enggak justru malah lebih tinggi untuk lo bisa jadi penyanyi terkenal? Karena aku ngerasa aku lebih cocok di beauty pageant, Kak. Kayak Kenapa itu? aku lebih bisa menyuarakan pendapat aku lebih bisa bersosialisasi dengan masyarakat itu melalui beauty pageant. Mungkin di nyanyi itulah ada hobi, karena dari kecil aku dijejelin nyanyi kali ya, dengan sama orang tua aku juga, itu menurut aku hobi. Tapi aku nggak tahu kenapa, aku jalan di beauty pageant, aku ngerasa feel aku di sini. Kamu malah ngerasa di sini? Iya, ngerasa di sini. Kenapa itu? Why? What makes beauty pageant kamu ngerasa feel kamu di situ? Apa yang unik dari beauty pageant? Itu tadi, dengan beauty pageant aku bisa menyuarakan pendapat aku. Aku bisa kayak menginspirasi mungkin anak-anak kecil dulu. Karena dulu aku pernah lihat salah satu pelaku beauty pageant juga dan aku mengidolakan dia juga gitu, Kak. Kemarin sebenarnya ya, Kak, aku tuh dulu cita-citanya itu sebagai polwan. Kamu cita-cita Iya, jadi aku polwan? cita-citanya dulu jadi polwan. Terus pas SMA itu pernah berpikir kayaknya aku polwan aja deh, karena aku kemarin adalah paskibraka juga. Nah, kayaknya polwan aja deh. Terus sempat ikut tes juga, tes polisi penjara, sipir, pernah juga ikut. Iya, aku pernah ikut itu dan alhamdulillah aku nggak masuk. Cuma kalau kamu Iya. masuk kamu udah jadi sipir Iya, tercantik bener. kali ya di Indonesia ya. Bener banget, kalau nggak masuk nggak bisa ngobrol sama Karori Iya. nih. Kalau kamu Iya. masuk nanti yang ada narapidana betah disipirin sama Andina. Iya. Dan alhamdulillah Tuhan kasih rezeki aku di sini di beauty pageant. Oke. Jadi kamu kemarin juga coba-coba banyak hal, tapi justru malah nasib yang membawa kamu ke sini. Iya, ya? bener. Coba kalau dulu ya itu sekali lagi pilih jadi atau lolos jadi sipir penjara, yang ada narapidananya pada betah, nggak mau keluar. Nggak mau keluar. Oke, terakhir, apa pesan-pesan kamu buat perempuan di luar sana Iya. atau laki-laki sekarang male pageant juga banyak? Iya, bener. Apa pesan-pesan kamu buat teman Rory yang pengen ada di kontes beauty pageant? Mungkin pesan-pesan aku bukan hanya untuk beauty pageant ya, Kak. Pesan-pesan aku untuk orang di luar sana, jangan pernah takut buat menggapai mimpi kalian. Karena kebanyakan anak-anak di desa khususnya itu kayak merasa minder dengan latar belakang mereka. Iya. Jadi menurut aku jangan pernah takut untuk menggapai cita-cita kalian, asal kalian mau berproses, kalian mau berusaha, pasti kalian bisa menggapai itu. Betul, bukan berarti mereka yang lahir di kota-kota besar kayak Jakarta yang paling hebat. Iya. Enggak, yang paling hebat justru malah mereka yang lahir dengan kondisi pas-pasan Iya. dan jadi orang sukses. Dan ya mau kan? berproses, itu yang paling Dan penting. mau berproses. Din, thank you banget udah Terima kasih banyak, ngobrol Kak. dan juga udah ngasih inspirasi Iya. ke teman-teman Rory. Sukses buat Miss Grand Terima kasih, Internasional amin. di bulan Oktober. Oktober nanti. Semoga Indonesia menang ya dan dapat crown Miss Grand Internasional. Seneng banget bisa ngobrol sama kakak dan bisa kayak ngasih tahu ke orang-orang bahwa kita jangan pernah takut buat menggapai mimpi. Gitu sih. Kita jangan pernah takut buat menggapai mimpi, itu penting banget. Thank you banget Andina Julie. Dan aku pengen infoin juga buat teman-teman Rory, buat kalian yang pengen dapetin tiket
dari podcast kakak beradik The Lost World. Jangan lupa untuk selalu pantengin terus dan juga dapetin tiketnya di Loket, Gotix, Tokopedia, Blibli.com dan juga link aja. Atau kalian juga bisa pesan melalui nomor WhatsApp ini di 0812 8431 8569. Pokoknya kalau untuk info lebih lanjut, follow aja Instagram @mopchannel dan juga @kakakberadikpodcast.mop dan @happening.id. Pokoknya jangan sampai kehabisan karena acara ini hits banget dan juga banyak banget yang ngantri mau nonton. Dan jangan lupa juga untuk support obrolan Rory dengan cara share, like, komen, dan tentu saja follow obrolan Rory di Instagram. Jangan lupa juga subscribe di YouTube channel MOP Channel tentunya. Jangan lupa juga untuk download aplikasi MOP Lovers di Play Store dan juga iOS untuk kalian yang nggak mau ketinggalan info-info menarik dari MOP Channel. Follow juga akun sosial media kami di @obrolanrory.mop dan juga @MOP Channel tentunya. Aku Rory Asyari undur diri, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Stay safe, stay well, stay happy. Bye-bye.